Bab 2658. Permata energi hitam. Nimo Yu memperkirakan bahwa hanya ketika Eric Kin benar-benar ditundukkan, dan kemudian disiksa perlahan, dia baru bisa merasa ketakutan. Kak Eric, kamu berdiri di sini, orang-orang ini serahkan padaku. Melihat Nimo Yu dan yang lainnya bergegas maju, Ramaji memberikan suara rendah, dan seluruh tubuhnya keluarkan Reiki. Dia melambaikan tangannya untuk memukul Reiki dan berjalan ke arah Nimo Yu beberapa orang. Sebelumnya, meskipun Eric Kin menendang Nimo Yu, dia menunjukkan beberapa kekuatan. Namun di mata Ramaji dan yang lainnya, seharusnya langkah Eric Kin yang tiba-tiba menjadi alasan kurangnya persiapan. Itu tidak membuktikan bahwa Eric Kin benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan Nimo Yu dan yang lainnya. Dan bahkan Nimo Yu benar-benar berpikir demikian di dalam hatinya. Eric Kin hanya memanfaatkan ketidaksiapannya dan menyerangnya. Bagaimana dia bisa menganggapnya serius? Ramaji menggertakkan giginya, seluruh tubuhnya gemetar karena lemak, membagi Reiki menjadi 7. Dan dia bahkan memutuskan bahwa 1 orang akan menghadapi 7 orang. Bukan karena dia memiliki kultivasi atau seberapa percaya diri dia dengan kekuatannya sendiri, tetapi Ramaji tahu bahwa dengan mereka berdua, mungkin sulit untuk menghadapi persiapan 7 orang. Tetapi sangat tidak mungkin bagi dirinya sendiri untuk membiarkan Eric Kin, yang merupakan langkah pertamanya ke depan, benar-benar ditangkap oleh orang lain. Karena dia tidak bisa mengalahkannya, dirinya memilih untuk berkorban dan melukai diri sendiri. Ide Ramaji sangat sederhana, dia kehabisan waktu, meskipun ayahnya mengatakan bahwa dia tidak akan pernah mengganggu semua yang dia lakukan di luar, sehingga dia bisa berkeliaran dengan bebas. Namun Ramaji juga tahu dalam hatinya bahwa sebagai satu-satunya laki-laki dari generasi keluarga, ayahnya tidak bisa rela melepaskan dirinya. Di belakangnya, pasti ada generasi kepala suku yang mengikuti dan diam-diam melindunginya. Jadi selama mereka memaksakan diri ke jalan buntu, para tetua ini tidak akan pernah duduk diam. Meskipun dengan cara ini, harapannya untuk mengembara sendirian harus pupus, dan ayahnya mungkin tidak memberinya kesempatan seperti itu di masa depan, Ramaji lebih suka melakukannya daripada mengambil risiko untuk Eric Kin. Namun yang membuat Ramaji terkejut, tepat ketika dia memimpin dalam terbang keluar dan siap untuk melawan 1 musuh melawan 7, Eric Kin tiba-tiba datang terlambat dan bergegas langsung di depan Nimo Yu dan yang lainnya. Tikus, berdiri saja di sana dan lihat. Suara Eric Kin terdengar samar. Ketika Ramaji terpana, Eric Kin seperti meteor. Di mana dia lewat, di mata Nimo Yu yang terkejut, mereka tidak bisa lepas dari serangan Eric Kin. Satu demi satu, mereka sepertinya terkena meteorit dan jatuh satu demi satu. Dada semua orang diinjak-injak oleh Eric Kin. Keenam pria itu jatuh ke gunung tandus, menyebabkan bumi bergetar dan burung-burung terbang. Sekarang giliranmu. Eric Kin akhirnya menghadapi Nimo Yu. Pada saat ini, Nimo Yu sedikit bingung. Kekuatan pecahnya Eric Kin, yang merupakan tahap awal dari fase penilaian, telah sepenuhnya mencapai 1 penurunan fase penilaian, dan bahkan tingkat tubuh Taois lebih kuat. Meskipun Nimo Yu tahu sesuatu tentang Jifuang sebelumnya, dia tidak tahu secara detail karena penjaga penjara telah memeriksanya secara menyeluruh. Dirinya pikir itu karena sipir penjaga penjara menggunakan beberapa cara untuk menghentikan Jifuang. Sekarang tampaknya kecepatan dan kekuatan Eric Kin benar-benar melebihi tingkat rata-rata penurunan 1 saudara. Ada penyimpangan serius dalam perkiraannya sebelumnya. Eric Kin tidak selemah yang dia kira. Ini seperti berbalik dan mencoba untuk mundur. Bang! Tapi begitu matanya berkedip, Eric Kin sudah bergegas di depannya. Bahkan sebelum dia bisa mengorbankan harta roh, dia ditendang oleh Eric Kin lagi. Tapi kali ini, bukan salah satu dari dia yang terbang, tapi 7. 7 naga asap naik dari tanah,
dan ada keheningan antara langit dan bumi. Rama Ji melayang di udara, mulutnya terlihat seperti bisa menelan sebutir telur. Dia memegangi kepalanya, dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Sial, Kak Erik terlalu ganas. Dia masih berpikir untuk mengandalkan hidupnya untuk menarik bantuan penjaga senior, tetapi Kak Erik sendirian mengalahkan ketujuh orang ini. Di awal fase penilaian cepat, mengalahkan 7 fase penilaian dan 1 penurunan. Orang-orang ini terlalu lemah. Mengambang di udara, Erikin memperhatikan 7 orang yang bangkit lagi dari bawah, dengan wajah terkejut dan menggelengkan kepalanya sedikit. Erikin bahkan berpikir, apakah dia menganggapnya terlalu serius. Setelah mengalami kultivasi iblis dari lautan tak berujung, Erikin ingat bahwa kultivator 1 penurunan setidaknya harus setingkat aliansi darah. Alhasil, dirinya hanya menggunakan kekuatan 9 lubang ilahi Raja Qin. Dalam hal kekuatan, itu sedikit lebih lemah dari kultivasi umum iblis dari aliansi darah. Tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, Erikin mungkin mengerti. Nimo Yu adalah nenek moyang kedua dari sebuah kota kuno. Teman-teman yang dia buat mungkin semua teman rubah. Meskipun kultivasi telah mencapai titik ini, metode dan pengalaman tempur yang dia tunjukkan benar-benar tidak cukup. Hanya untuk menguji kepercayaan beberapa orang, itu sedikit membosankan. Mari kita lakukan langkah nyata langsung di bawah ini untuk menyelesaikannya. Saudaraku, orang ini tidak dalam keadaan fase penilaian biasa. Jangan sembunyikan kecanggunganmu dan tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Nimo Yu terbang dari tanah lagi, matanya menjadi serius. Orang ini Erikin tidak semudah yang dia pikirkan, dan bahkan melebihi harapannya. Tetapi mereka masih memiliki kartu hall di tangan mereka, yang cukup untuk menghadapi setiap fase penilaian 1 penurunan kultivator. Selama itu ditampilkan, Erikin tidak akan memiliki ruang untuk ditampilkan, apakah itu kecepatan atau kekuatan Taois tubuh yang menakjubkan. 6 lainnya juga mengangguk, dan ketika mereka terbang dari bawah, ada permata ekstra di tangan mereka. Permata ini memiliki tapak besar, dan energi hitam di dalamnya mengalir tanpa henti, seperti banyak kemelekatan jiwa yang disegel. Dan tepat setelah kemunculan 7 permata, udara antara langit dan bumi tiba-tiba menjadi dingin. Tikus, menjauhlah. Erikin melihat ke-7 permata, mengerutkan kening, dan berkata kepada Rama Ji untuk menjauh. Rama Ji terkejut, dan tanpa sadar mundur beberapa puluh kaki. Setelah melihat kekuatan Erikin sebelumnya, Rama Ji tidak berpikir untuk membantu Erikin, tetapi tidak membuat masalah bagi Erikin. Lakukan. Nimo Yu memberikan teriakan dingin, dan ke-7 orang itu menuangkan banyak reiki ke dalam energi hitam permata secara bersamaan. Setelah itu, di dalam permata, 7 cahaya hitam membumbung ke langit, seperti pilar. Energi hitam juga seperti kabut tebal, berubah menjadi naga hitam dan berputar ke segala arah. Tiba-tiba, termasuk Seven dan Erikin, dalam radius 100 meter, mereka diselimuti oleh energi hitam yang suram dan dingin. Pada saat yang sama, jeritan hantu-hantu yang berduka terus terdengar dalam kabut hitam, dan energi hitam bergulir, terus-menerus berubah menjadi kepala dan lengan manusia, seolah-olah ada roh sisa yang tak terhitung jumlahnya. Dan hantu jahat, terus-menerus mengembun di energi hitam. Kak Erik. Rama Ji menyaksikan semua orang menghilang dalam energi hitam, dan tiba-tiba berseru bahwa dia ingin bergegas ke dalamnya. Namun ke-7 pilar cahaya hitam itu terjalin membentuk tirai tipis, yang membuat Rama Ji tidak dapat memasukinya untuk beberapa saat. Apakah energi roh ini jahat? Dalam kabut hitam, mata Erikin bergerak. Pada saat ini, di depan mataku, aku sudah kehilangan sosok Nimo Yu dan yang lainnya. Hanya kabut hitam yang terlalu tebal untuk larut yang menyebar kemana-mana. Bersambung.